di atas. Kang Galon. Tadi aku diskusi nggak seru loh. Aduh. Syukurin. Tadi sebentar aja aku nyimak di situ Bang dah. Iya, ditanya apa nggak nganu? Bang Tian. Lanjut Gurun dah. Ya, selamat malam. Ya, malam Pak. Oh, ini Bang Selamat Juma malam, yang Pak. kemarin. Lapor. Gayanya. Betul saya. Gayanya memang. Bang Juma, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sholatnya kemarin udah disebut dong? Udah disebut nggak? Apa tuh? Tuh kan jam 4 subuh kan kita kemarin ngomong, maunya katanya mau sholat gitu. Oh iya, sholat subuh betul. Iya. Oh Tuhan Yesus iya, sudah teman. dalam doanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa kemarin itu panggil ngopi telat dia. Terlalu lama pakai sepatu. Oke. Halo. Halo, masuk. Ya. Tuhan Yesus diajak ngopi lama dia datang telat. Gimana? Kita mau diskusi lagi? Pakai Iya, kan celana udah aja, perjanjian, 7 pertemuan. Kita lihat siapa 7 kita ya, pertemuan. kan? Ya. Bersahadat di antara kita. Ya. Salah Enggak, satunya bukan. pasti. Saya ingin menyadarkan Bang Juma ini kembali ke jalan yang benar. Oke? Oke. Pembahasannya kemarin itu mungkin tentang apa kita terakhir kemarin ya? Kekalahan Yesus apa gimana? Iya, betul. Ini mau Nah, berapa berarti- SKS Tian? Ini mau berapa SKS? Nih yang saja dipertanyakan kepada Ini- Bang Juma kan belum dijawab kemarin. Ini dengerin dulu. Iya, atau? Bang Juma mengatakan di dalam Al-Quran Yesus Iya. itu memang ada, ya Hmm. kan? Umat Muslim, teman-teman Muslim mengatakan lagi bahwa mereka mengimani Yesus. Ya, Hmm. kalau memang mengimani Yesus, ya, topik pembahasan kalau dia bilang mengimani Bang Juma, berarti dia harus menyebarkan Injil, melakukan semua perintah-perintah Yesus pada saat dia di dunia. Tapi yang sekarang Iya. kalau yang mengatakan mengimani Yesus itu kemunafikan kalau menurut saya. Buktinya Islam itu tidak pernah loh menyebut dalam Tuhan Yesus dalam doa. Sadar lah. Maksudnya dari itu kan saya sudah pernah bilang. Hmm. Berapa kali Yesus mengatakan dia itu adalah Allah. Hmm. Hmm. Nah, gimana tanggapan Bang Juma itu? Katanya mengimani, Oke. tapi tidak. Nah, Oke. Jadi gini, Oke. apakah Anda percaya kepada Yesus? percaya? Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku Ya. tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Anda percaya itu? Ya, saya percaya. Dan di sini Oke. di Yohanes juga, di Yohanes pasal ya kan. Di Yohanes ya pasal 8 ayat 24 Bang Juma. Di Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10 ya kan. Ada seorang kaum ya kan, Iya. yaitu salah satu pengikut dia mengatakan begini. Tuhan, Yohanes tunjukkan- 14 kan? Iya, gitu ya. Dia mengatakan Tuhan, tunjukkanlah Oke. Bapa itu kepada kami. Ya Filip, namanya ini Filipus. Filipus ini penasaran, apakah memang ada Allah ya kan? Karena kan dia masih ragu ketuhanan Yesus. Ya kan sama yang umat-umat mengklaim bahwa Yesus itu cuma manusia. Begitu orang-orang dulu pengikut dia dulu Bang Juma. Mereka itu Iya, menyangka Yesus lanjutkan. Dia tidak percaya, oke? Lanjutkan. Oke. Tuhan, Kata apa Filipus katanya? kepada Tuhan, Tuhan Yesus ya kan? Iya. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu Iya. sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepada begini, dengarin baik-baik. Iya. Telah selama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Allah, barang siapa telah melihat aku, maaf, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke? Oh, keren. Bahwa dengarin dulu bahwa aku di dalam Bapa, dalam kurung Allah, dan Bapa Iya. di dalam aku.
Keren. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Karena Allah itu menyebut adalah hakikat. Biar Bang Juma itu sadar, ya kan? Waduh, mantap kali. Bang Bagaimana? Tian, Saya bisa jawab? saya tanggapi Saya Bang bisa Tian jawab? dulu. Iya. Bang Tian, Ya. saya tanggapi Iya. dulu. Bisa? Jangan Menanggapi sama siapa ini? Oten saling menanggapi. Iya. Oten sama Oten gimana ini ceritanya? Iya. Saya mau tanggapi Bang Tian. Bang Tian ini nggak tahu ayat Yohanes 5 ayat 4. Aku datang dalam nama Bapakku dan mereka tidak menerima Yesus. Yesus Wah, datang bertengkar dalam nih. nama Bapa Tengkar ini. Bapaknya dan mereka tidak menerima Yesus. Jika orang lain datang dalam namanya sendiri, baru mereka terima. Lumayan, Seperti Bang. itu, Bang Tian. Ya. Gimana saya ngerti. Dia bermaksud dia situ. Dia di dalam Bapa. Ya. Karena Wah, kemudian bertengkar Yesus ini. itu dengerin baik-baik ya. Wah, Saya menghargai bertengkar semua di beneran. ini saya sadar bahwa di sini mah Muslim semua. Tapi saya tujuannya mengapa? Ya karena dalam pembahasan terus dari konten Bang Nirifa, ya topik pembahasan itu tidak pernah ya. Bang Tian harus Tapi tetap tahu. diambil dalam Konten. Bible kita. Bang Tian harus tahu. Kalau memang ya konteks dengerin dulu Bang Juma. Kalau Kok jadi saya? Bang Juma? itu bukan toko Yang ngomong itu James itu loh Tian. James itu Kristen. James Kristen, Anda Saya- juga saya- Kristen. kita perjanjian kemarin. Saya tidak pernah. Tian, dengerin. Yang ngomong tadi itu James, bukan Bang Zuma. Dengerin dulu. Yang ngomong tadi itu James tuh lo atasmu, atasnya Bang Mahadewa itu James namanya. Yang rambutnya Kan saya kayak udah bilang, gerigi saya motor itu loh. Oh iya yang rambutnya kayak gitu ya. Nah, itu Kristen. Kenapa kau ngomong sama Bang Zuma? Soalnya Kristen itu kalau menurut kami itu bukan agama kan kata Bang Juma kemarin Yesus itu agamanya apa? Ya Itu kalau Bang seandainya Tian, Bang yang Juma ngejawab memang abang tadi itu Bang James ya. Iya, aku sudah bisa Enggak, tanggapi yang gini, tadi. dengerin dulu. Nggak, sini dulu karena statement klaim Bang Juma kemarin malam dia mengatakan dia menanyakan kepada saya sendiri agama Yesus itu apa? Itu pertanyaan konyol sejak dahulu di ajaran Yahudi, oke? Saya mengatakan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, bukan membawa agama Kristen gini. Ya. Ya udah, Kristen itu selesai. mengikut Kristus. Bang Juma ini sudah paham sebenarnya. Kalau dia memang mengerti Selesai, kekristenan berarti dulu. agama Kristen itu bukan dibawa oleh Yesus. Udah. Bang Juma ini tidak tutup berpindah kasus. hati kalau dia menurut kekristenan. Ya udah, Tapi kalau Kristen otak itu bukan otak Kristen Bang bukan Juma ini dalam agama program. yang diajarkan Yesus. Ya udah selesai. Udah tamat. Iya, kamu yang nggak jelas Bang Juma. Ya, Kan lu saya sudah gimana jelas. sih? Kan Yesus mengatakan damai sejahtera kutinggalkan, shalom kutinggalkan untukmu. Yohanes Ya sudah jelas. 14:27. Sudah jelas. Ya ditinggalkan shalom dan ditinggalkan Islam. Ternyata tidak meninggalkan Kristen. Kan jelas itu. Kurang apa lagi? Yeremia 29 nomor 11. Rancangan Tuhan itu adalah Islam. Aturan-aturan yang dirancang oleh Tuhan itu adalah shalom, damai sejahtera, Islam. Bagaimana? Woi, dengarin. Sedangkan Makanya kamu saudara belajar saya dulu, mengatakan jangan pernah Saudara mengatakan bahwa mengatakan- Salom itu berarti Islam. Woi, di dalam Bible, di dalam kita tidak ada pernah dipelajari yang namanya Islam Muslim. Muslim itu mohon maaf ya, saya tidak merendahkan Muslim. Di masa Yesus, Muslim itu tidak ada. loh salah. Setelah dia Bahkan kenaikan. Dengerin dulu. Makanya buka ya kita. Sebelum itu yang ada dulu Yahudi ya. Mbak ini bahasa bosnya ini harus mendengarkan juga. Soalnya saya risih sama konten-kontennya dia itu kayak bertentangan banget bagi umat Nasrani. Oke, tapi kami sadar bagi pengikut Kristus sudah siap memikul salibnya. Begitulah anak-anak laskar Kristus sekarang. Walaupun di Indonesia dijolimi di gini, kami memang sadar. Kok di Karena Indonesia sudah dizolimi kita- gimana sih? Ada Ya, oke, aja. sekarang ya. Iya, Bang Juma. Yesus itu Muslim, bukan Kristen ini- dia. Kamu sudah menjawabnya. Yesus tidak datang membawa Kristen, tetapi dia datang membawa apa? Damai sejahtera. Betul nggak?
Lah, Betul damai tidak? sejahtera itu Shalom. Kenapa? Kalau dasar ya shalom itu kata sapaan, kata damai sejahtera itu tidak Damai sejahtera itu tidak bisa, tidak dikatakan. Oke, saya kasih data satu ya. Di dalam Roma 6 nomor 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Muslim. Bukan Allah. Itu bukan pembacaan Allah, tapi Allah. Saya udah Ya, pernah dari tamu itu tertulis di kitabmu EGP. Bangtian. Siapa itu suruh? bukan Allah, Bang Jum. Bangtian. Siapa Itu suruh Allah. diuri kata Allah? Siapa suruh? Bangtian. Bangtian. Tapi kamu paham? Bangtian. Alkitab lebih duluan dari Alkitab. Sabar Bangtian. Sabar. Duluan dari nenekmu kita. Sabar ya. Ntar dulu ya. Sabar Bang Tian, sabar. Saya dulu, Bang Tuma. Bang Tuma tadi berkata bahwa ini saya James. Iya, yang ngomong Saya siapa? James. Saya Nama James. James emang. Ya. Ini Bang Suma Ya, silakan. tadi mengatakan bahwa Yesus itu apa? Bang Suma? Muslim, dia Muslim. Muslim. Dia bukan kafir. Kata Muslim itu muncul tahun berapa Bang Suma? Muslim Itu bahasa adanya. apa? Tunggu. Itu bahasa apa? Dengarkan dulu. Muslim itu muncul di Al-Quran. Muslim saya ulangi pertanyaan saya. Tadi Bang Suma bilang Yang katanya Yesus Muslim itu apa? Adam kata Juma. Goblok Bang Juma, goblok benar. Kasar kali. Jangan begitu saudara Tian, jangan, tidak boleh. Kasar kali. Tidak boleh Bang. Gak boleh. Baru gak ada Pratama udah gitu. Nggak boleh. Tidak boleh. Enggak gini. Udah, Saya diam mengatakan aja. itu kan dia pernah Saya diam. kalau kata goblok tidak bertentangan. Setidaknya walaupun Bang Tian tidak biar. punya ilmu, setidaknya adabnya dijaga lah. Walaupun Anda nggak mempunyai ilmu, setidaknya adab dan mulutnya dijaga ya Bang ya. Ya. Sudah lanjut. Jadi gini, saudara-saudara Iya, sekalian. saudara ya. Dengarkan saya. Ya, Yang saya disebut izin turun ya. dengar, Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Yesus berserah diri, Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Oke? Artinya dia tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan. Yesus tidak kafir kayak kalian. Diajarkan ibadah hari Sabat, lari ke Minggu. Disuruh sunat, lari ke sunat hati. Disuruh jangan makan babi. Disuruh sembah kepada Elohim, sembah kepada manusia. Kafir. Yesus gitu enggak? Yesus kagak. Yesus itu taat. Yesus itu seorang Muslim. Ya, Yesus itu seorang Muslim. Dia berserah diri. Dia mengatakan kalau Anda baca di dalam Yohanes 14 satu perikop dari data nomor 1 dan seterusnya. Semua yang Yesus katakan itu berdasarkan atas apa yang diperintahkan. Apa yang dikerjakan adalah hasil dari perintah Tuhan. Apa yang diucapkan adalah hasil dari perintah Tuhan. Dia tidak pernah membangkang. Dia tidak pernah menolak perintah yang datang kepada Tuhan, kepada beliau dari Tuhan. Itu semua ditaati oleh Yesus. Maka dia adalah seorang Muslim. Yang dikatakan kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan datang kepada Yahudi. Membikin sekte baru bernama Kristen. Untuk apa? Untuk menolak ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Makanya disebut kafir. Seperti itu. Ya, kembali kepada saudara Tian. Pian apa Tian? Tian. Anda tadi berbicara mengenai Tuhan. Ketika saudara ini mengambil dari Yohanes 14. Ketika Filipus itu kemudian bertanya, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apakah melihat Yesus itu melihat Bapa? Tidak. Yesus itu heran aja kepada Filipus. Sudah sekian lama diajarin Bapa itu bukan makhluk. Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa.
masih minta ditunjukkan Bapa itu. Nggak ada yang bisa melihat. Tapi kalau ingin melihat sang Bapa, lihatlah saya. Kenapa? Karena saya berkata sesuai dengan firman-Nya, bekerja sesuai dengan perintahnya, melakukan sesuai dengan instruksinya. Apa yang aku kerjakan itu adalah perintah. Apa yang aku ucapkan itu adalah perintah. Maka mau melihat Bapak, lihat aja saya. Gitu, karena aku adalah wakil Tuhan. Contoh nih, kita lihat di dalam Timotius 6, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Ini adalah Allah. Ini Tuhan yang Yesus sembah. Inilah Tuhan yang Filipus minta untuk ditunjukkan. Maka Yesus mengatakan, kau tidak bisa melihat. Maka kalau kau ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Karena Bapa itu tidak terhampiri. Dia tidak ada manusia pun yang pernah melihatnya. Itu, seperti itu, Bung. Oke, Tian? Silahkan ditanggapi Bang Tiana. Jangan jadi berhala Bang, silahkan Bang. Kok Bang Tiana? Tian. Itu dia masih ada Bang. Oh iya. Bang Tian, silahkan ditanggapi ya Bang. Mana dia? Halo? Iya, silahkan ditanggapi. Tadi uraian panjang dari Abangda Bang Zuma tadi, silahkan ditanggapi Bang. Oke, saya menanggapi perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan dia Muslim. Oh iya, silakan. Enggak menyimak berarti tadi Abangda, enggak menyimak dia. Gak apa-apa. Ayo. Gimana? Ya, sebelumnya saya dulu minta maaf dulu. Tadi saya terlanjur Ya nggak apa-apa. Ya, soalnya kan Bang Juma yang mengatakan itu sendiri kemarin. Dia bilang kalau hal-hal itu di Islam dibolehkan, ya kan? Ya udah, saya mengikuti karena saya menghargai room ini. Karena room dibolehkan apa? Ya kalau mengatakan kalau kita memang tidak suka sama seseorang, maka kita bilang orangnya gebleng, goblok, ya kan? Aku katakan gepeng. Iya, sama aja, gepeng, goblok, gimana dulu? Jangan menghindar dari itu. Iya, tapi kan dasarnya saya mengatakan itu Karena saya tahu dari ajaran yang kamu ajarkan, inilah yang harus kamu masih muda, tapi kamu emosian. Diskusilah yang santun. Saya masih muda. Saya lebih menghargai Bang Juma, ya kan? Terus jadi dari kemarin saya perhatiin karya. Ya udah gitu lah. Kan, ya kan? Kan di sini kan kemarin bukan room ini, tapi room yang satunya itu. Roomnya siapa? Roomnya siapa ya? Yang di bawah ini, yang ini kan? Yang sopan kalau ngomong, aku tampol gigimu ntar kalau nggak sopan. Nah ini salah satu ajaran. Ini salah satu ajaran yang kalian imani sekarang. Ya benar. Kalau nggak sopan ku tampol, kalau sopan nggak ku tampol. Silakan, kalau kamu tampol pipi mana? Pipi kiri apa pipi kanan? Udah, ngapain yang gitu yang dibesar-besarin? Nah, iya, udah. Diskusi. Ini aja Bang Juma. Emang mau ketemu di mana ente mau ketemu di mana? Nah, ini kan enggak. Bang Dewa. Bukan begitu. Ya, silakan Tian. Oke. Bang Juma, Yohanes pasal, ntar ya. Saya buka dulu ini. Mau lari kemanapun Yesus tetap Muslim, Tian. Ya itu kalau menurut Baca Bang Juma. Baca aja Yohanes berapa? Yohanes pasal 8 ayat 24. Di situ dia katakan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, Bang Juma ya. Bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus langsung mengatakan siapa? Dia siapa? Dia itu Allah. Siapa? Dari mana Anda mengatakan dia itu Allah? Coba baca datanya lebih lengkap lagi. Makanya coba. Kamu belajar Bang Juma, belajar. Jangan hanya kutip ayat ini, tapi kamu tidak melihat aslinya. Ya. Gimana? Kamu mau ngajarin saya Bible? Maksudnya gitu? Jangan sampai, gini. Jangan sampai anak kecil seumuran aku bisa dimaluin kamu, ya kan? Bagaimana bisa? Jangan, kalau kamu memang belajar Bible dulu, ya kan? Kamu harusnya udah paham ini. Apa maksudnya? Justru kalau ada orang yang memahami bahwa Yesus itu adalah Dia adalah Tuhan, maka dia adalah penyesat.
Dengarin Bang Juma ya, Yohanes pasal 8. Kamu bawa Alkitab? Buka sekarang. Saya sudah di luar tumit kalau kitabmu. Oke, puji Tuhan karena Alkitab memang dahsyat memang ya, beda dari kitab lain. Oke. Yohanes pasal 8 ayat 24 dia mengatakan gitu. Karena itu tadi aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab ya, dengarin sebab jikalau kamu tidak percaya ya, ibaratnya ini kalau Bang Juma tidak percaya kepada Yesus bahwa aku adalah Dia, maka Bang Juma akan mati di dalam dosanya. Gitu. Tapi Alkitab ini dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Ya kamu paham itu secara tidak langsung dia mengatakan dia itu adalah Allah. Bagaimana? Dengarkan. Giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Aku rinci aja biar Bang Juma mengerti ya. Oke, jangan kita menggunakan kata dia. Jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Allah, maka kamu akan mati dalam dosamu. Sudah jelas di situ, Bang. Semakin parah itu. Nah, itu dia kamu Semakin yang parah. Karena pemahaman kamu tidak sampai di situ sehingga kamu coba Anda baca data-data sebelumnya coba. Itu bercerita tentang apa? Dia bercerita tentang apa? Itu bercerita tentang apa? Alkitab. Kalau kita tidak dibarengi dengan iman, kita tidak pernah mengerti isi dari kitab itu ya. Maka doktrin imani aja gitu. Sekarang begini. Di dalam Lukas 21 saya mengajak Bang Juma kembali ke jalan yang benar itu aja. Bang Tian, beliau mau menjelaskan. Bang Tian sekarang di mute ya. Susah karena pengaruh darah babi dalam tubuhmu kencang kali, Dek. Kencang kali. Babi itu sekali lari nggak bisa belok kiri belok kanan, lurus saja. Makanya kalau kamu ngomong itu nggak bisa berhenti. Ya kamu udah silakan. pintar. Lukas 20. Silakan. Oke, saya diam sekarang dan silakan jelaskan. Kalau kamu mau khotbah di gereja, jangan di sini. Di sini umat Islam, pasti kau akan dibantah. Siap-siap kau dibantah kalau bicara Bible. Karena tidak ada orang yang mau dibodohi, paham? Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang mengajarkan akulah dia. Yesus mengatakan itu, jadi saya harus waspada. Sedangkan boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab? Silakan. Diam dulu. Biar silakan. Dia mengatakan sesatlah yang mengaku aku adalah dia. Ya. Yang kata siapa itu? Kata Yesus. Penyesat itu berkata, akulah dia. Aku Yesus adalah Tuhan. Itu Bang Juma makanya paham, belajar dulu tentang kitab. Aduh. Itu salah. Sebelum dia katakan Yohanes pasal 8 24 tadi yang aku baca Bang Juma. Iya. Nah sekarang siapa yang datang mengajarkan Yesus itu adalah dia. Kamu jangan membodohkan umat Muslim. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Penyesat itu adalah berkata, akulah dia. Kamu mau kemana? Kau mau kemana? Waspadalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Itu maksudnya itu nabi-nabi palsu yang mengataskan namanya Tuhan Bang Juma, bukan Yesus. Baca lagi ayat. Baca lagi belakang. Oke. Saya ajarin. Saya ajarin. Domba-domba yang sesat. Kamu kalau sudah keciduk kayak gitu, kamu yang jelas sekali datanya bahwa Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan membawa namaku. Datang ke kumal ini membawa nama Yesus, betul atau tidak? Yang membawa nama dia, siapa yang membawa nama dia? Nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan nama Tuhan. Kamu yang bukan. Aduh. Dengarkan. Waspadalah, sabar. Jangan sok tahu. Sekarang begini, siapa di antara kamu atau saya? Dengarkan, kamu atau saya yang datang ke komal ini membawa nama Yesus? Kamu atau saya yang datang ke komal ini membawa nama Yesus, mewakili Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia. Kamu atau saya? Dia mengatakan dia adalah Barakallah. aku di dalam Bapa.
dan Bapa di dalam aku. Jangan kau salto ke mana dulu. Kamu udah keciduk di sini. Ya keciduk apa? Kata kamu tadi, kata Bang Juma apa ya yang tadi? Coba ulangi. Kamu ke sini membawa-bawa nama Yesus, betul atau tidak? Saya maksudnya di lalu ini kau gitu. mengatakan lalu kau mengatakan akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada murid Yesus, bukan kepada orang Kristen. Lalu muncul pengikut agama Kristen datang membawa-bawa nama Yesus kemana-mana, lalu mengatakan Yesus itu adalah dia, Tuhan. Yesus, pada saya Yesus mengajarkan itu, tidak ada agama Kristen. Aduh. Tidak ada agama Kristen, tapi yang datang membawa nama Yesus agamanya apa? Setelah Yesus agama Kristen. Setelah Yesus naik ke surga Bang Juma ya. Dari semalam aku kayaknya kamu harus ke sekolah minggu dulu, dari PAUD dulu kamu diajar. Setelah Yesus baca, paham? Setelah Yesus naik ke surga, baru ada yang namanya pengikut Kristus, pengikut Nah, dia. inilah yang disebut. Dia sudah kembali ke Tuhanannya. Keilahiannya. Dari mana ada manusia bisa jadi Tuhan? Jadi gini, kalau Tuhan bisa jadi manusia itu hal yang tidak mustahil. Tapi kalau manusia yang jadi Tuhan itu yang mustahil Bang Juma. Tapi kalau Allah, berarti mustahil. Makanya kami tidak. Makanya raja, percayalah. Makanya kami tidak menyembah manusia Yesus, karena tidak mungkin manusia menjadi Tuhan. Kami tidak itu karena otak kamu tidak sampai ke Tuhan. Ya? Karena otak manusia sama rencana Tuhan sama manusia itu berbeda. Kalau Tuhan dari mana otakmu bisa sampai menuhankan manusia kalau otak manusia nggak bisa sampai? Dari mana? Dari mana otak? Kamu mengatakan hal yang tidak bisa dia lakukan. Dengarin dulu Bang Juma, ya. Kalau hal yang mustahil yang Allah lakukan itu bisa terjadi, tetapi manusia yang melakukan di atas pikiran. Kamu kalau so tahu tapi tidak ada ilmu, percuma kau ngomong, percuma kau ngomong sama saya, ilmu nggak sampai. Kamu hanya berhasilkan dogma aja, Dek. Kamu cuma dogma, kamu cuma doktrin. Tadi lari dari agama kamu yang dulu karena kamu tidak mengerti. Oke, sekarang begini. Andaikan saja kamu itu bisa duduk dengan tenang di depan saya mendengarkan saya, kamu akan sehat, kamu akan waras. Masalahnya kamu sok tahu tapi ilmu nggak ada. Ilmu nggak ada. Yang saya takutin kalau yang sebaliknya nanti gimana? Kalau ya kamu di akan mungkin sudah ratusan orang saya syahadatkan. Saya nggak sombong. Mulai dari level jemaah biasa sampai pendeta sudah kumualafkan, sudah kusyahadatkan. Itu bukti. Menteri Agama ya. Aduh, banyak cerita dari mualaf Bang Juma. Lu jangan ngada-ngada, coba kalau lu punya HP, coba cari sekarang. Tunjukkan aja, nggak usah terlalu banyak mulut. Tunjukkan di mana di TikTok ada yang dimurtadkan. Tunjukkan. Jangan di TikTok. Saya hampir setiap pekan, saya hampir setiap pekan mensyahadatkan orang. TikTok ini hiburan. Jangan belajar dari TikTok. Kebanyakan ilmu yang kamu pakai. Makanya. Nah, itulah kamu. Kalau kau hanya bicara modal mulut kayak cewek. Saya mau bertanya. Pakai ilmu dong, pakai ilmu. Kalau tidak kamu turun deh. Gak ada ilmunya, cuma nyangkal-nyangkal aja. Ngapain coba? Diskusi tapi tidak ada ilmu, ngapain? Ya kamu yang gak ada ilmu, ngaku-ngaku. Ya sekarang baik. Kamu nggak bisa membiarkan saya bicara. Kamu kayak bencong. Kenapa sih? Ya udah kamu waria. Kamu nggak bisa. Kenapa nggak bisa membiarkan saya bicara dulu? Habis itu kamu ngomong. Kenapa? Sapam kok kayak bencong, gimana sih? Udah buka maskermu, lihat mukamu. Aduh. Jangan live. Bang Zuma bisa nurunin orang kok Bang. Abang bisa terima orang, bisa nurunin orang. Ya udah silakan. Sebentar ya. Sampang kayak perempuan, gimana? Pak Ardi jadiin moderator, Pak Ardi. Ustaz Ardi jadiin moderator. Kalau kamu mau sehat, mau waras, tidak nyembah manusia, tolong biarkan saya ngomong dulu, habis ikut tanggapin, Cong. Kan jengkel juga saya jadinya. Oke, saya tanya sama kamu sekarang, dengarkan saya. Matius 23 nomor 15.
kata Yesus nih kepada orang Yahudi nih, orang Yahudi bukan Roma, paham? Dia mengatakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Sekarang pertanyaan saya nih, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, nyeberang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Siapa itu? Dan apa nama agamanya? Coba kalau kau berilmu, jawab. Jangan kemana-mana, itu dulu kau selesaikan. Sok pintar tapi ilmu nggak ada. Jangan lupa bang, ada amanat agung bang, ada amanat agung. Sabar dulu, amanat agung, King Kong, apaan itu amanat agung? Ada amanat agung bang, apa enggak? Iya, tunggu dulu, biarkan dulu si Tian ini yang selesaikan. Matius 23 nomor 15, ada orang ahli kitab, ada orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk jadi penganut agamanya, menjadi orang neraka. Ingat, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Pertanyaan saya, dengarkan. Siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, membentuk sekte baru, dan apa nama sektenya? Jawab. Kalau lari dari pembahasan Bang Yuma, Kan ini kamu kita mengatakan dari Yesus. Enggak usah nangis, jangan nangis, supaya kamu tuh tahu diri. Kan tadi saya membahas Lukas 21, dengarkan, saya membahas Lukas 21 kan, Lukas 21 nomor 8. Ada orang yang datang membawa nama Yesus dan mengatasnamakan dirinya, Yesus itu adalah dia. Ini yang ingin saya cari akarnya dulu. Cari akarnya, dari mana kamu memiliki agama seperti ini? Aneh agama kau itu. Maka saya katakan Matius 23 nomor 15, ada orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Siapa oknumnya dan apa nama agama yang didirikan itu? Silakan. Mampus. Ya udah, sekarang Bang Yuma, saya berbalik tanya, coba jawab pertanyaan yang jawab dulu itu, jawab. Itu pertanyaan yang menyesatkan. Jawab. Lihat siapa coba? Jawab, Dek. Coba kamu jawab. Itu kamu itu dari jawab, Dek. Jawab, Dek. Bukan jawab, Dek. Jawab, Dek. Yang kamu Adek jawab. Dek Tian, jawab Tian, jawab. Kembalilah kamu ke jalan benar. Kamu sudah memegang kitab itu. Jawab, Dek, jawab. Gini, sekarang oke, saya balik nanya. Tadi saya mau nanya. Enggak, jawab dulu. Siapa ahli Taurat yang meninggalkan Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, menjadi pengikutnya orang Roma Yunani, menjadi orang neraka. Dengarkan, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Siapa oknum itu dan apa nama agama yang dibentuknya itu? Silakan jawab. Ya, saya tidak tahu. Coba Bang Juma jawab. Saya tanya dirimu, coba agama yang di luar Yahudi yang mengatas. Pertanyaan itu. Dengarkan. Pertanyaan konyol. Ya udah, pertanyaan sekarang yang saya tanya. Dengarkan. Agama di luar Yahudi yang didirikan di luar Yahudi. Agama yang didirikan di luar Yahudi, yang didirikan oleh ahli Taurat dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, dan mereka adalah orang neraka. Siapa dia? Jawab. Agama Hindu. Agama Hindu bukan? Yang didirikan oleh orang Farisi, ahli Taurat di luar Yahudi. Agama Hindu, bukan? Agama Buddha? Atau mungkin agama Islam kali ya? Agama Islam, tapi sejarahnya. Agama Islam itu kan katanya pada Alhamdulillah. Berarti bukan Islam. Masya Allah, bukan Islam berarti. Nah, sekarang jawab, agama apa yang didirikan oleh ahli Taurat, yang penganutnya 2 kali lebih jahat daripada penganut Taurat, dan mereka adalah orang neraka,
pada saat Yesus ada di dunia itu kan, pada saat Yesus ada di dunia. Nah saya tanya dulu, ya kan? Pelakunya sesama dengan Yesus. Pertanyaan saya, siapa nama oknumnya dan apa nama agamanya? Silakan. Krik, 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 krik. Time is over. Gimana ya, kita berdiskusi sama Bang Juma ini kayaknya lari dari materi gitu ya kan. Dan saya pertanyakan tadi ya, bukan agama loh. Saya sudah mengatakan tadi Bang Juma ya, tidak ada agama pas Yesus ke dunia selain Yahudi. Oke? Yahudi Bang Juma, Yahudi. Ya, seorang satu ayat ke ayat yang lain tidak sesuai konteks. Nah itu kan kamu kayak cewek itu nggak kayak gitu dari kemarin. Kamu keluar konteks bang. Saya tanya sederhana. Kamu itu agama. Sekarang saya tanya dulu. Gini deh. Ya udah, saya Orang Farisi itu punya sejarah bang. Orang Farisi itu punya sejarah bang. Kau menderita kan dengan pertanyaan karena kamu kenapa menderita? Oke, kalau begitu jawab. Kalau begitu jawab. Kalau begitu jawab. Agama Kristen ini didirikan oleh siapa? Jawab. Tidak ada didirikan, Bang Juma. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus adalah pahami ayatnya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Minum susu Bang Juma ini, minum susu. Kebanyakan minum kopi. Dengarkan dulu. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Kristen. Bisa Bang Juma bisa saya permalukan. Ya? Saya yang malu nih sekarang karena ketahuan agama saya didirikan oleh orang Farisi dan ternyata agamaku adalah orang neraka. Itu maksudnya. Kamu yang malu sendiri dalam topikmu itu. Ya? Jadi agama yang didirikan oleh orang Farisi itu Islam gitu. Bang Suma gini Bang Suma. Mari kita tunggu tanya Pian dulu dia sudah keok atau belum. Tanya dulu keok dia enggak. Saya tidak pernah keok, saya berdiri di atas. Jangan diambil alih dulu dong. Kasihan nanti malu nanti dia Pian ini. Bukan jangan diambil alih, maksudnya biar jangan terlalu kemana-mana kan Bang. Iya jangan kemana-mana makanya. Kristen kan. Kristen ini dari mana? Agama Kristen ini dari mana? Kan saya udah jawab itu. Bukan didirikan, bukan didirikan. Oke, bukan didirikan. Jadi kan, tapi abang kan mungkin tahu sendiri. Tapi Kristen itu sekte kan? Iya. Oke, sekte yang didirikan oleh siapa? Setelah Yesus naik ke surga. Siapa yang dirikan setelah Yesus naik ke surga? Bang, kan gini Bang. Jangan kau siksa temanmu dulu, Bot. Biarkan dulu dia berpikir. Mana tahu bisa besok. Pertanyaan kamu itu ini pertemuan kedua. Pertemuan kelima nanti ketujuh nanti dia sudah botak. Sabar dulu, sabar. Yang takutnya nanti yang botak siapa ini dulu? Kalau Bang Juma. Tunggu dulu. Kamu kalau belum bisa bernapas dengan lega, kamu jangan besar bicara. Gini. Tunggu. Siapa yang kan tadi katanya Kristen? Siapa jawab? Saya balik nanya. Jawab. Oke, saya tidak tahu. Sekarang saya balik nanya kepada Bang Juma. Siapa coba? Kamu bohong. Lah kok aku bohong kalau kamu nggak tahu? Ya kamu jangan memaksakan kehendak. Siapa sebenarnya? Coba jawab. Oke. Kalau begitu siapa tokoh pendiri Kristen? Coba Bang Juma jawab. Kalau memang tahu siapa coba. Ya. Kan tadi sudah saya katakan samamu anak muda. Saya sudah katakan anak muda. Saya sudah katakan samamu. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kisah Para Rasul 24 nomor 5.
Jangan kau bawa ketuhanan Kok Yesus yang- itu hasil dari orang Farisi yang ngajarkan ketuhanan itu hadiah untuk Mendirikan- Romawi. Sekarang yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa? Siapa coba? Kan udah kebilang tadi. Kisah Jangan pertanyaan yang kamu Yang mendirikannya itu Kapan- bangkiannya Yesus. Kamu- Mau siapa sekarang lagi? kan saya Yesus udah bilang. pula mabok lagi nih satu mabok. Coba. Tadi sudah jawab Tian, Yesus tidak bawa Kristen. Udah, jangan kau tuduh-tuduh Yesus lagi. Sekarang kisah para rasul 24 Terus nomor ada 5 ceritanya coba kau Yesus, baca. makanya adanya Kristen, Bang. Salah. Udah dibilang sama Tian, Yesus tidak bawa Kristen. Udah. Kisah para rasul 24 nomor 5 itu oleh-oleh dari Bang Zuma. Ayo baca dulu. Sekarang kamu mengimani Yesus apa enggak? Saya Hah? Bang Juma mengimani Jangan- Yesus apa? jangan- Jangan kemana-mana dulu anak muda. Jangan kemana-mana. Saya tidak kemana-mana. Baca dulu Kamu yang kisah- berbelit-belit. Baca Kamu dari kisah para pertanyaan rasul. yang kamu Baca. lampiaskan itu Tunggu. diulang-ulang seperti Tunggu. Seperti- Kisah para rasul 24 nomor 5 tolong bacakan ke saya. Baca. siapa yang baca? Ya kamu lah itu kitabmu, masa aku terus yang bacaan. Bacain sama. Soalnya saya tidak membawa Alkitab karena saya tidak Waduh. berdebat itu karena kitab itu sudah berada di dalam. Ya udah kalau sudah berada kayak saya dia sudah berada di luar tumit, kamu jelasin lah Saya sama aku. tidak paham. Kisah para rasul 24 Jangan nomor 5 Alkitab silakan. Al-Quran kamu sekarang kalau aku katakan hadis ini kamu pasti tidak tahu. Kalau tidak memegang Al-Quran, benar nggak? Sekarang Malah guru ndak itu. Sekarang kamu baca aja kisah para rasul 24 nomor 5. Kok gengsi sih? Bukan gengsi, saya tidak membawa Alkitab dan HP saya cuma satu, tidak ada HP lain yang saya cari. Oke. Coba jawab. Kalau Coba baca aja sendiri. Dan cuma kan ahli. Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Oke? Udah Ya, paham terus- sampai di sana? Terus yang jadi masalahnya? Iya, terus yang Paulus jadi masalah. adalah orang Farisi. Filipi Iya. 3 Yang nomor jadi 4 masalahnya nomor apa? 5. Peduli Paulus orang Farisi, orang Arab, orang Indonesia. Oke. Yang jadi permasalahannya ketuhanan Yang Yesus apa? dipermasalahkan adalah celakalah engkau wahai Paulus, celakalah engkau wahai Paulus, celakalah engkau wahai Paulus, engkau menyeberangi lautan wahai Paulus, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Gak ada tulisannya kayak gitu, Bang. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada saya tanya. Kalau tidak ada saya tanya. Siapa orang Baik. Sekarang siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang mendirikan sekte Kristen? Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang Siapa orang Farisi yang mula-mula pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Siapa? Jawab. Hasilnya keo ini orangnya seperti ini orang bisa Siapa dikatakan tidak orang bodoh, tapi dulu, Farisi? ya. Orang yang Siapa memahami orang benar-benar Farisi? Alkitab Bang Juma tidak cara Siapa bacanya. orang Farisi Bukan seperti itu. yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia? Siapa? Paulus. Kamu belum memahami, kamu sudah hanya baca, ya. Makanya kalau baca Alkitab itu pahami dulu, ya. Tenangkan hati dan pikiran, baca, pahami. Di situ nanti. Ya sudah, kamu jawab aja. Siapa Ya. yang pengikutnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia? Siapa? Dari tadi Siapa? sekarang saya balik tanya deh. Kita ganti sekarang. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Akui dulu bahwa Kristen itu adalah penganut penghuni neraka. Akui dulu. Bang, gimana akui dengan dulu bahwa Muslim? Tidak ada. Bagaimana dulu. dengan Roma, Bang? Ya. Makanya kamu jujur. Yesus mengatakan Makanya sendiri kamu- ya, Wait, panjang, benar dan hidup. Ya kami itu Matius sudah ada 23 Matius 23 Tinggal nomor Muslim itu mati 15. tidak tahu Celaka orang Farisi ahli Ya. Taurat yang mendirikan Sok agama mengikuti di luar Islam. Yahudi.
menyebarkan Injil. Silakan orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang mendirikan agama di luar Yahudi, kalau kamu menyimpan di luar Yesus, Yahudi, kamu berkhotbah, berdakwah tetap dan pengikut daripada orang Farisi itu sebagai orang di dalam Al-Quran neraka. kan gitu. Ya, Saya tidak butuh Anda curhat, tidak butuh nangis, nggak butuh. saya tidak curhat, setidaknya kalau kamu Nah, memang kalau mengimani kamu tidak Yesus, curhat, kenapa tidak menjawab? kamu itu kalau Siapa, kita berarti siapa, kita dan apa nama agama? Injil. Ya kamu jangan ulang-ulang berbaring. Kayak bebek saling nyaut nih bang. Kayak bebek saling nyaut kalian. Aduh, Iya, karena dia curhat. serendah itu. Saya kan bertanya. Siapa orang Farisi, kamu itu kan ahli kamu Taurat? sudah menjawab sendiri. Nah, tuh, coba lihat. sudah menjawab Siapa sendiri. ahli Kamu Taurat, akan dipanggil. orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menjadikan pengikut baru di luar Yahudi? Kata Yesus, pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini siapa orang Farisi? Oke, biar saya yang dan jawab, apa Saudara nama Tian. agamanya? Saudara Tian, biar saya yang jawab dia ya. Ntar dulu bang, ntar dulu. Kan kita Entar, diam dulu, Saudara Tian. Saudara Tian tidak kita tahu gini, ini. ntar dulu. 1 menit aja, 1 menit. Ya, Saudara Tian tidak kan kita- tahu. Saya sudah bilang, Saudara Tian diam dulu, makanya itu Udah, silakan. Matius 23 itu berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Iya, kayak yang gitu. mencari menyelamatkan bukan menyelamatkannya, tapi mereka mencari pengikut. Ya, pengikut. pengikut Untuk jadi konteks ayat ini, Bapak bisa lihat ayat keseluruhannya. Jadi saya mohon maaf untuk saudara-saudara yang lain. Kalau kalau ada kutipan ayat begitu, jangan langsung ditelan, tapi lihat, buka dan lihat sendiri bagaimana bunyinya di sana. Ya, jadi ayat yang ke-15 ya. Kita baca yang ayat ke-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, entar ya saya bacain. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Penganut agama orang Farisi dan Saduki apa? Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri, ya. Jadi begini, makna firman Tuhan ini menjelaskan di sana tidak ada agama Kristen di sana, tapi menjelaskan tentang pengikut orang Farisi dan Saduki ini. Jadi banyak orang yang mengaku tidak ada Saduki di situ. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, ada ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat itu apa? Entar saya tanya dulu Bang Suma. Bang Suma merasa paham kan dengan kitab kami? Oke, saya tanya, ahli-ahli Taurat itu apa, Bang Suma? Masuk ke pelintir sih. Loh, ahli Taurat itu banyak, tapi di situ tidak menyebut orang Saduki. Nggak Ahli ada orang Taurat- Saduki. Saya bertanya dulu, ahli Taurat itu apa, Bang Ahli Suma? Taurat itu Bani Israel, Bani Yakub. Iya, saya tahu, Mereka tapi ini lebih jelasnya apa? Iya. Jelasnya ahli Taurat itu adalah mereka yang merasa dirinya pelanjut daripada tongkat estafet pengajaran Nabi Musa. Nah, yang merasa itulah duduk Anda, di kursi Musa. karena Anda merasa lebih paham kitab kami. Loh, itu Ya, gini Bang. itu itu kita disebut ahli pandang, tapi Taurat. Saya mau nanya ke Bang Juma dulu. Ya, Bang mana Juma ada kan orang 10 hukum Saduki Taurat di nggak? situ disebut. Abang, saya Bang mau Cuma- tanya sedikit tentang Kalau saya mau pelintir Taurat ayat yang seperti itu, Bang Suma. Tapi pelintir Kamu saya yang masih memelintir. kalau Kamu yang pelintir saya memelintir. masih Kamu masuk yang memelintir. maknanya, ya. Kamu yang memelintir. Kalau Bang Ahli Suma Taurat di situ, Pelintirnya ahli nggak Taurat di masuk sana. makna gitu loh. Kok tidak masuk? Sekarang begini. Tidak masuk. Siapa orang Farisi yang mendirikan? Oke, siapa Semua. orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Coba. Saya bertanya ya Bang Suma Coba, ya. siapa orang Farisi? Dikerucutkan aja masalahnya. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Siapa? 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 Paulus itu memberitakan Siapa? Injil setelah bertemu Anda Tuhan bertanya Yesus. sudah di luar konteks ayat ini, Bang Suma. Anda mengambil Bunyi ayat ini apakah tentang apa, ayat, mari kita Bang Suma? dari satu ayat Ini ke ada lain. orang Nggak Bang jelas. Suma.
Ini ada meminta orang ayat Farisi, tidak sesuai, menempatkannya ada tidak orang sesuai. Udah Farisi menempatkan yang nggak menjelajahi sesuai. daratan, menyeberangi lautan. Oke, saya dengar Nggak dulu sesuai Bang Suma pula. jelaskan. Ayo Ada Bang ahli Suma, silakan. Taurat, orang Farisi, Abang itu juga aslinya orang menyeberangi berdosa, gua baru lautan, ngomong kayak gini, Bang. menjelajahi Terus, daratan. saya mau Oke, lanjutkan lagi mendirikan tentang sebuah agama, tadi. pengikutnya masuk ke agamanya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, biar mengerucut ini, siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Siapa? Menjadikan mereka penganut, bukan menjadikan agama, ya? Iya, iya. Penganut agama mereka, Iya, pada saat menjadi itu apa? penganut agama orang Farisi. Agama mereka. Ajaran orang Iya, Farisi. agama mereka yang waktu saya itu apa? tanya. Saya Iya. bertanya dulu, waktu Yesus datang itu agama mereka Agama apa? apa? Agama yang mereka itu. ajarkan itu Anda katanya ajaran ahli, tapi Taurat. Anda nggak tahu. Iya kan, berarti Anda nggak tahu. Ya lalu? Ahli Taurat aja Anda Lalu sudah nggak apa? tahu. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Bang Nggak usah Suma, anda, nggak usah anda kemana-mana. Saya ini jemaat loh, jemaat aja masih tahu. Anda katanya paham kitab, tapi Anda nggak tahu, ini luar biasa ya. Agama orang Farisi apa? Agama orang Farisi? Meong. Meong. Emangnya agama orang Farisi bukan Yahudi? Ya Bukan itu agama dia, Yahudi. makanya ku bilang samamu. Makanya ku bilang samamu, di luar daripada agama Yahudi yang dibentuk oleh orang Farisi itu agama apa? Itu sudah lari kemana Bang Suma? Itu sudah lari Kok kemana? lari kemana pula? Kok lari kemana pula? Itu Kok sudah lari kemana pula? Bang Suma? Sekarang begini, apakah Kristen ini tidak merasa pelanjut estafet agama Yahudi? Jawab. Oh, Bang. Jawab. Paulus Jawab. itu dulu Farisi. Setelah dia bertemu terus? Yesus, baru setelah dia bertemu Yesus, dia ada pertobatan, Bang. Baru dia mendirikan. Jadi Baru dia mendirikan. sudah clear Bang Jadi Suma, ini apa? hanya Semua yang pelintir. mengikuti Yesus, Bang ajaran-ajaran Suma Yesus, menambah itu disebut agama Nasrani disebut, Bang, bukan agama. Oke, kalau begitu, tolong sebutkan Ini aja, satu Bang. Aku mau sekte bertanya Yahudi balik, di luar daripada Bani Israel. Coba sebutkan ke saya. Sekte apa yang ada di luar daripada Bani Israel yang diasalkan dari Sekte Bani Anda Israel? juga. Jawab saya. Sekte Anda juga Bang Suma. Sekte Anda juga Bang Suma. Bukan kan Anda selalu ambil di kitab Imamat sebagai rujukan kekuatan Anda. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut sebagai tokoh apa? Sekte dari mana tuh? Kalau kita mau Jawab lihat saya. ya, sekte apa? Paulus berasal dari sekte Ini mana? ngomong dari tadi, Bang. Sebenarnya sekte apa sih? Sekte apa? Jujur dong. sayang jujur diam sayang. Coba, Waktunya Bang, tidur sayang. coba abang live ini kasih judul di situ, Bang. Bang Suma, saya Coba, bisa bertanya jujur, nggak Bang jujur, Suma? jujur. Jujur dulu. Kasih judul. Kalau ngomongnya Saya ke konteks, tugasku nggak adalah keluar konteks, membuka jadi enak, cangkang Bang. kalian menggunakan cangkang domba, tapi sejatinya kalian itu serigala. Oke? Bukan kambing, Bang. Kambing, Bang. Oh, Bang, kambing itu masih Kambing golongan dia, Bang. Yahudi. Bukan, kambing domba itu Bani Israel. Di dalam Yeremia Nah, Bang, kambing. Di dalam Yeremia Biasa kambing 23 itu loh, Bang. nomor 2, Yahudi itu digelari dengan gelar domba kambing. Kalau kalian ini serigala. Abang ini yakin banget, Mas. Mereka ular beludak Suma, sama ya. segala. Saya saranin Bang Oke, Suma, ya. kalau kutip ayat Alkitab itu jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Bahaya, Gitu Bang Suma. Apa yang saya tambah? Ya. Apa yang saya tambah? Bacakan ya. Tampilkan aja kalau mau real Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ahli Taurat, Filipi 3 nomor 6 sampai 7, Paulus mengaku ahli Taurat. Oke? Celakalah kamu, wahai orang Farisi. Filipi atau Kisah para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Ngapain Aku Anda adalah kaitkan orang ke yang Farisi. lain? Ngapain Anda kaitkan ke yang lain? Hai Ayat kamu itu berbicara orang-orang tentang yang munafik. lain. Hai orang-orang Itu namanya munafik. pelintir. Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 21 jelas dia munafik. Kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi.
Kepada penganut Taurat dia mengaku penganut Taurat. Kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Sudah. Biar Kemudian selesai. dikatakan apa lagi? Biar Bang Suma bisa tahu di Sebab mana letak kamu- kesalahannya. Ya, saya bertanya Sebab kepada Bang kamu- Suma. Bang Suma, Sebab di mana kamu bunyi mengarungi ayat lautan. Matius Paulus 23 ayat lautan. 15 itu ada tertulis Paulus di sana. Makanya Anda kaitkan ke Paulus. Silakan, Bang Suma. Ada nama Paulus juga di Semua sana. yang disebut, Silakan. semua yang dinubuatkan Yesus Silakan. ini, yang diceritakan Yesus ini, Saya larinya ke Paulus. Tadi Bang Suma bawa-bawa sesuatu yang tidak terkait di sana. Sekarang saya bertanya Kok kepada tidak Bang Suma. terkait? Bang Suma. Sekarang begini. Kalau Anda tidak tunjukkan kalau Anda ayat mengatakan yang tidak terkait, ke-15. sekarang begini. Oke. Ayat yang ke-15 ada nama Paulus nggak di sana? Oke. Silakan. Oke. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat tidak? Jawab. Saya bertanya ada nama Paulus di sana nggak? Ada nama Paulus nggak di sana? Jangan seperti Ahli itu Bang Taurat Suma. termasuk Paulus enggak? Saya bertanya, ada tulis nama Paulus Iya, di sana saya nggak? sudah jawab. Saya sudah jawab. Anda jawab dulu, Saya sudah ada nggak? jawab. James dia bolak-balik Oke. bahasa aja Ada itu. nggak? Ada nggak? Ada nggak? Celakalah kamu hai ahli Taurat. Ada nggak Paulus Paulus? mengaku sebagai ahli Taurat. Saya bertanya, Filipi 3 nomor 6 mana sampai 7. bunyi ayat 15 dari Matius 23 itu yang Paulus celakalah kamu hai ahli Taurat. Paulus mengaku Celakalah engkau Ayo, wahai silakan. ahli Taurat. Paulus masuk enggak dalam golongan ahli Taurat? Saya tidak berbicara tentang masuk apa enggak. Saya berbicara apakah nama Paulus ada di sana. Silakan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dan orang-orang Farisi. Jangan mengkaitkan Paulus. segala sesuatu semau Anda. Bang Suma. Lalu siapa Bang Suma. yang kemudian dengarkan James, saya, itu dengarkan saran saya. saya, Bang Bentar, Suma. James, biar saya jelasin. Oke, Biar saya dengarkan jelasin dulu saudara dong. Bot, James. ente diam bot. Dari tadi kami Dengarkan diam saudara dulu ya. James. Kami hargai Bang Juma ya. Dengarkan Diam, ente. saudara Pang. James, dengarkan. 14 buku yang dikarang Paulus itu diperuntukkan untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Jawab. Siapa murid Yesus yang keluar menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Jawab. Anak agung, Bang. Anda jawab dulu. Kita kalau Saya Anda bahas mengatakan tentang ini bukan ayat ini. Paulus, Anda bahas kan tentang Dengarkan. ayat ini 15 ini kan? iya betul. Berarti kita Betul, jangan betul, kemana-mana betul. dulu. Kita fokus ayat Yes, 15 makanya jangan ini. makanya jangan kemana-mana. Mulai dari ayat 1 sampai sampai 36. sampai 36. 3 6. 36. Nah, Iya. aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak? Jawab. Saya kan Jawab. tadi bahas tentang Matius 23 ayat 15 yang Anda narasikan tadi. Ya, Loh, tadi katanya satu perikop jangan baca lari-lari. ayat 1 Jangan lari-lari. Tadi Anda bawa itu ayat 15. Menderita. Anda menderita emang kalau sudah kayak gini. Nomor Enggak. 36-nya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Paulus dan Yesus satu angkatan tidak? Jawab. Saya bertanya, sesungguhnya entar ya saya baca ya. Entar saya baca ya. Biar supaya kita tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung Akan angkatan ditanggung ini. angkatan Ah. ini. Nah, Yesus Dengar. dengan Paulus satu angkatan atau tidak? Nah, itu sudah salah. Itu sudah salah, Ya. ya. Karena ini pembahasannya tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Jadi pada saat itu yang menolak Yesus itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Termasuk Begitu. Paulus enggak? Paulus pada saat itu namanya Termasuk- kalau Anda bilang Paulus, saya katakan tidak, karena Paulus pada saat itu Kenapa? namanya masih Saulus. Jadi kalau Anda bilang Saulus, berarti saya iakan, ya. Saulus sudah Saulus. mengatakan dirinya sebagai nabi. Kisah para Rasul Dengar. 13 nomor 1. Dengar. Saulus adalah nabi. Dengar Bang Suma, konteks ayat ini pada saat itu nama Paulus masih Saulus, ya. Iya, Saulus pada saat Iya. dia memiliki nama Saulus, Iya. dia sudah nabi.
Anda mau bilang Nabi bang. Nabi, Kisah Para Rasul 13 Dia mau nomor bawa 1. ke yang ini, Tuhan mengenal dia sejak lahir tuh loh. Saya tahu ayat itu. Tidak. Bang Jangan, Suma, Anda terlalu Bang Suma, berat. Anda berenang di sini, Anda Anda terlalu akan tenggelam, Bang Suma. Kalau berenang sama saya ya. Oke. Kalau Anda oke. coba Yang menyelam penting sama pakai saya, Anda akal. tenggelam. Oke. Ya. Yang penting jangan pakai tipu-tipu, jangan tidak menggunakan akal. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Maksud tidak nama Saulus itu Saulus sebagai deretan Nabi? Masuk agak? Jawab. Jawab. Apa? Ulangi. Jangan batuk. Ulang. Pertanyaannya Masuk apa? tidak nama Saulus di dalam deretan Nabi yang ada di Antioquia? Jawab. Sekarang kita bahas kemana nih? Kita bahas tadi 23 ayat 15. Anda loncat. Ke ayat 36. Iya kan? Memang Anda loncat ke ayat 36. Nggak usah pakai Sekarang ilmu Anda terlalu loncat tinggi kemana yang kayak lagi? gini-gini. Sekarang Anda Aku meloncat kemana? berkata kepadamu, kita bahas tuh, sesungguhnya- harus sesuaikan. Begini Bang Aku Suma. Baca ayat 15. Ya, gimana? Anda harus akui bahwa perkataan Anda itu salah ya. Tidak ada salahnya. Itu Paulus. Karena tidak ada nggak tulis lagi nama yang Paulus lain. di sini. Karena tidak ada nama Iya, Paulus tertulis di sini. tapi di ayat ini. satu-satunya orang Parisi, tapi satu-satunya orang Parisi yang menyeberangi lautan, Oh, menjelajahi daratan, mendirikan begitu. agama adalah begitu. Paulus. Oh begitu. Iya. Siapa yang mendirikan Kristen di Antioquia? Jawab saya. Oh begitu. Jadi ahli Farisi sama Siapa ahli, yang- ahli Taurat sama orang Farisi itu hanya Paulus ya. Oh Iya, baru tahu saya. loh. Siapa yang pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Ini Siapa? Bapak ini Bud, saudara dengar nggak kata Bang Suma, katanya ini pada saat itu orang Ini Ibu Farisi Budi, ini dan Bapak ahli Budi. Taurat itu Ini Iwan, adalah ini adik Budi, ini kakak Budi. ahli Taurat itu Kakak adalah Budi menanam Saulus padi. saja, nggak ada yang lain lagi. Setelah menanam katanya. padi, menuai Ya jagung. ampun Bang Suma, Anda bermain kata-katanya salah orang Bang Suma. Ya, Apa sih? Dia mau bahas. Apa sih? Pun bisa. Apa Bang sih? Suma. Kalau mau Di menyelam tuh- Antioquia pertama mau kali ada menyelam itu penyebutan air ini Kristen. terlalu dalam Bang Suma ya. Di Nanti Anda Antioquia tenggelam. pertama kali jangan cuma curhat, Bung. Di Antioquia penyebutan Kristen itu pertama kali. Saya tanya samamu, nabi mana yang ada di Antioquia pada saat itu? Jawab. Anda sudah pindah konteks lagi ya? Anda sudah pindah? Enggak, ini masih Bagaimana berhubungan. Ini lagi? masih Akui berhubungan dulu. dengan penyesat ini. Enggak. Ini sudah lain lagi. Masih Ini sudah lain berkaitan lagi. dengan pendiri agama Kristen, yang mana Kristen di sini disebut sebagai orang neraka. Berarti kita tutup ya. Kita tutup Matius ya. Kita pindah lagi ya. Bukan. Kita tutup masih Matius ada 23 kaitannya ya. dengan mati. Neraka, Bang. Jangan Karena Anda takut, tidak jangan bisa, takut, jangan dari takut. tadi Anda tidak bisa tunjukkan nama Paulus di ayat 15, Matius 23 ayat 15. Anda sudah tidak bisa tunjukkan nama Paulus di sana, ada nggak? Yesus dan Paulus satu Iya kan? angkatan Data tidak? kan? Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak? Oh, mau masuk ke angkatan lagi. Oke, siap. Saya ikuti ya di ayat 36 ya. Oke. Iya. Oke. Oke. Ayo kita baca. Berarti kita baca. Aku berkata Oke, kepadamu, aku berkata kepadamu, Kan sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, angkatan itu ini. kan masih kaitannya dari Matius 23 ayat 1 sampai 36 itu. Ya Nah, memang. berbicaranya tentang apa di sana? Berbicaranya Tentang penyesat, tentang orang Farisi tentang yang menjelajahi ahli-ahli daratan, Taurat menyeberangi dan lautan, orang-orang Farisi. meninggalkan Yerusalem, membentuk sebuah sekte baru bernama Kristen. Mana ada tulisan Itu sekte yang baru di dibahas situ? ini. Bang Suma, mana ada tulisan sekte baru di situ? Tunjukkan kepada saya, Bang Suma. Mana ada Oke, tulisan sekte oke. baru di Matius 23 Kisah itu? para Rasul 24 Matius 23, nomor, Matius nomor 23. 5. Matius 23, Bang Suma.
Matius 23, tunjukkan Matius kepada saya. 23 ada Mana? orang tahu Mana ahli sekte barunya? Torah, Mana ada sekte orang barunya? Farisi Mana menyeberangi sekte lautan, barunya? menjelajahi daratan, membentuk Iya, sekte baru. Iya, mana sekte barunya? Sekte Membentuk barunya sekte baru, disebut ayat- Kristen. Membentuk sekte barunya ayat keberapa? Baca di Kisah Para Rasul 24 nomor Matius 5. 23, jangan lari Anda. Matius 23, Bang Suma. Kok lari kemana-mana? Matius 23, mana sekte barunya? Di ayat Matius keberapa? 23. Matius ayat 23 nomor 15 ini dikatakan ayat keberapa? kamu Yang sekte baru. mentobatkan, kamu mentobat, yang sekte baru mana? Kamu mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Berarti orang Agamamu. Farisi ini membentuk agama. Orang Farisi Agamamu. ini membentuk agama. Oh, pemahaman Bang Suma tentang bahasa Indonesia seperti itu ya. Agamamu, berarti Loh, ini dia baru agamamu. bentuk ya. Agamamu siapa di situ? Agamanya orang, siapa? Dia bercari orang untuk bentuk Agamanya ya. Atau agama siapa? itu sudah ada. Agamanya siapa di situ? Pantasan Bang Agamanya Suma siapa? nyasar. Karena pemahaman kalimatnya sederhana bahasa Indonesia aja Bang Suma udah ngelantur. Jadi orang Farisi ini, orang Farisi yang adalah ahli Taurat, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mencari pengikut, lalu ikut kepada sektenya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 Iya, sektenya nomor berarti 5, agamanya itu sudah ada Bang Suma. Artinya agama itu sudah Paulus ada. di situ, Ya? Paulus disebut tokoh dari agama Kristen. Gitu loh. Bang Suma ini. Oke. Udah Bang Suma. Paham ya? Sama Udah teman-teman selesai. yang satu aja. sama Oke, teman James, saya belajar, aja. Saya diam. belajar. Ya, sama teman Semoga saya. dengan materi ini Anda bisa renungkan, oh iya ternyata agama saya adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, Ya, didirikan makasih, oleh Bang ahli Suma. Taurat, dan Makasih. Yesus mengatakan bahwa agama saya adalah agama orang neraka, gitu ya. Renungkan ya Bang. Makasih Bang James. Suma, makasih. Oke. Baik. Oh sorry salah. Makasih Tian Guru tadi. Suma. Makasih. Tian tadi udah kabur, dia takut. Dia kasihan. Aku bilang pertemuan sampai pertemuan ke-7, ternyata pertemuan kedua udah kabur dia. Aduh. Ini Bang, apa yang mau dibahas Bang? Ya kurasa saya lanjut, berikan ke temanku yang lain. Saya dengar lagi. Karena Entar baru saya. Makasih banyak Guru Suma, makasih. Dinda Ardiansa atau Dewa siapa, silakan. Silakan. Wah, Ayo, Jem. Dewa. Bang Pera, Bang Arjanta, Bang Dewa. Guru ndak mau istirahat. Ngomong. Kasihan aja. Bang mau bertanya sedikit boleh nggak? Iya, silakan. Silakan. Dinda Ardiansa monitor nggak ini? Tidur semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Kores monitor. Masukin Guruda, masukin. Oke. Oke, silakan. 90, 101, 72. Ah, Bang Dewa juga masih segar. Itu iya. Silakan sejenak. Saya mau cari Fitness. tisu dulu. Oh, oke. Tahu aja lo. Silakan Put. Silakan Put. Dari tadi Ya, ente kan Put Kupang, sama Bang Dewa. Sekarang dikasih kesempatan, silakan. Saya Apa yang mau dibahas? saya bicara sebentar ya. Buat saudara-saudara, kalau ada kutipan ayat, baik itu dari pihak Kristen atau dari pihak saudara kita ini, tolong jangan langsung ditanggapi, tapi dibuka biar tahu jelas ya. Jangan cuma didengar terus ditelan bulat-bulat, jangan ya, tapi dibaca. Itu aja. Makasih. Iya, baik Jem. Baik, saya kasih lagi ke Jem. Ketika membaca yang namanya kitab itu kan tuntunan. Gunakan akal di situ, Jem. Jangan gunakan iman, ya. Akal dulu, baru setelah berakal beriman. Kalau beriman dulu, mau sampai kapanpun juga diskusinya tetap berdasarkan dari dogma. Silakan, Babut. Apa yang mau dibahas?
Siap saudara. Oke, saya mau bertanya sedikit. Kok bertanya sih? Ya udah, Bang Kores tuh, layanin tuh. Oke. Orang sakit satu ini nih. Mau nanya apa, Bud Kupang? Bang Kores andalan edit Word tuh. James ini emang apa ya? Dosa udah Korban banyak sulap Bang ya, Kores. korban sulapnya Kores ya. Bang Kores, saya tuh Bang Kores, saya tuh selalu mendoakan Anda. Semoga Anda selalu diberkati, damai sejahtera, ya. Amin. Amin. Nggak bisa amin ya Gurunda kalau didoain kafir ya? Bisa, seselama hidup boleh. Oh, Kecuali pada Kita saat doain meninggal juga dia. nggak bisa. Ya kita doain semoga si Hamis iya. cepat bertobat, mendapatkan hidayah, jangan lagi akalnya tertutup lemak babi kalau menurut Bang Andi. Mana ini kalian? Loh, Bang. Dicoba. Jangan Apa bawa itu? Iya. Nyobain apa, Bud? Kalau di Islam ya Bud ya, di Islam itu walaupun mau enak bagaimanapun juga, tetapi sebagai seorang hamba kami itu taat. Ketika Allah mengatakan kepada kami jangan pernah yang namanya memakan babi, kami tidak akan makan babi. Lain halnya dengan Kristen, jangankan makan babi, tidur saja Masa sama Abang babi. yakin sih? Nggak semua loh, Bang. Apa yang nggak semua? Perintah ada, ya kan? Jangan makan babi. Ente jangankan makan bersama babi, tidur aja sama babi. Gimana ente? Kenapa tidur sama babi ini? Si segar-segar. Oh iya, Contohnya? segar-segar ya. Enggak, dia kawin sama babi. Dia kawin, beda. Bukan tidur, kawin doang. Mencerminkan. Sangat mencerminkan. Iya, mencerminkan ya. Kenapa jadi orang yang teliti? Apabila orang Ini sedorkan. udah tuh Jem, tadi udah. Saya lagi. ketipu dari Bang Kores yang edit tuh loh. Yang edit data tuh. Waduh. Edit apa gua, James? Coba apa yang lu ingat? Apa yang gua edit, James? Lapor polisi. Bang Kores selalu bawa data palsu tuh, jangan percaya Bang Kores tuh. Waduh. Bang, Wah, ini siapa yang mau data palsu apa siapa yang bawa fitnah? tapi saya sudah ampuni dia. Abang Lu Yesus ya, ampuni gua. Wah, macam Yesus dia bisa mengampuni orang. Keren. Abang James orang Mengampuni rotot. orang bukan hanya Yesus ya. Iya. Demes juga bisa. Mantap Jamet, pertahankan Jamet. Mau nanya apa, Bud? Tadi lu mau nanya katanya. Mau nanya kalian ngomong. Gimana mau nanya? Merajuk dia. Nggak tahu nih Kang Jaket emang nih ngomong mulu. Saya mau nanya. Hilang. Kores, lu pakai data PDF ya? Sama kayak Kiamat sekarang ya? Kiamat, jiplak gua. Oh, sama-sama pakai PDF kalian ya? Bud Kupang, lu kalau nanya tapi keluar TikTok suaranya nggak masuk. Lu cuma bisa dengar kita nggak bisa dengar suara lu. Masih ngomong kalian? Enggak, tadi lu minimas itu ngomong kan? Enggak. Oh ya udah, ngomong atau apa? Nanya apa? Saya mau nanya hadisnya Oke. kalian. Yang di situ Nabi kalian, Nabi Muhammad menjawab sama pengikut-pengikutnya, kan di situ kan ditanya apakah lewat bersedekah atau apa menjamin kita ini masuk surga. Terus kata Nabi Muhammad, terus ditanya sama muridnya apakah Nabi juga, terus kata Nabinya enggak. Ya ini hadisnya ada itu ada banyak ya, itu hadisnya mutawatir, cuman kadang dipelintir oleh kawan-kawan Kristen. Ini gue Enggak buka dipelintir. Kan ini kan kemarin ada pernyataan dari bapaknya Najwa Shihab kan, tapi videonya kan dihapus. Udah klarifikasi alim Quraisy Shihab bahwa Rasulullah udah pasti dijamin surga, orang di Al-Quran sudah disebutkan kok akan dipuaskan sepuas-puasnya. Tapi kenapa Gitu. di hadis tersebut ditulisnya kayak gitu? Nah itu salah itu. Oh berarti Al-Qur'annya salah dong. Bukan, cara orang-orang Kristen membawakan narasinya salah, karena di hadisnya tidak tertulis begitu. Tunggu ya, aku cari dulu.
Tolong dibacakan, Kak. Tunggu. Ini melihat Allah, ini Dajjal. Jadi kan secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad tidak menjamin umatnya masuk surga dong. Ah, ini. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng aja. Oke. Nah, ini ada di hadis Nah, ini ada di hadis Ibnu Majah nomor 4191. Lalu kemudian ada di hadis ini ada di hadis apa nih ya? Gua lupa. Gua bukain aja lah dulu semua ya, sabar. Kayaknya kamu Kristen nih, nggak tahu hadis apa. Enggak, gue nyiapin data pasti makan waktu, Bro. Nah, ini kan sekarang gue open cam nih. Ente bawa persoalan, tapi nggak nyebutin hadisnya apa, nomornya berapa. Kan sudah pasti dianya kan lebih hafal. Makanya wajar. Nah, ini. Oh, bukan seperti itu. Mana ada yang hafiz hadis? Oke, Bang, lanjutlah. Nah, ini. Kan dibilang begini. Beliau bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Kan gitu. Ini kan maksud lu kan? Belum kelihatan ya? Nah, ini udah. Ini Musnah Ahmad 9740. Kelihatan ya? Oke. Uni. Nah, di sini ini yang bertanya ini Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Maka ditanyakan kepada beliau, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, tidak juga dengan aku. Hanya saja Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi Nabi Muhammad masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Bukan Nabi Muhammad nggak masuk surga. Nabi Muhammad tidak masuk surga jalur amal. Nabi Muhammad masuk surga jalur rahmat dan karunia-Nya Allah. Itu jawabannya, Maibre. Nanti ini juga diperkuat di hadits Musnad Ahmad 23793. Kan gitu. Sini ya. Seseorang tidak akan sekali masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, begitu juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga dengan aku. Hanya saja Allah Azza wa Jalla telah meliputiku dengan rahmatnya. Itu bre. Cakep ya? Telah meliputiku dengan rahmatnya. Berarti belum pasti juga dong, Bang. Oh, udah pasti karena udah diliputi rahmat. Kalau misalnya diliputi rahmat belum pasti, artinya bukan Tuhan dong. Coba Bang bacakan lagi yang paling terakhir, ayatnya bahasanya yang paling terakhir, Bang. Oke, boleh. Begitu juga aku, hanya saja Allah Azza wa Jalla telah meliputiku dengan rahmatnya. Lagi, oke. Begitu juga aku, hanya saja Allah Azza wa Jalla telah meliputiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah. Oh, kalau ini mah. Dan ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang paling kontinu sekalipun sedikit. Jadi lo misalnya amalan yang sering lo lakukan adalah bersedekah. Nah, lu kok konsisten bersedekah? Sedekah itu akan memudahkan lu untuk masuk surga. Berarti Nabi Muhammad bukan juru selamat untuk masuk surga dong? Oh, kalau perkara juru selamat itu hadisnya di sini. Bukhari 6886. Ini favorit gua, Bre. Diingat-ingat ya, itu angkanya cantik soalnya. Angka cantik. Bukhari 6886. Ini tidak ada satupun nabi bahkan Yesus yang bisa mengalahkan ini. Perhatikan ini.
Tunggu ya. Bang Kores ini Baik. ternyata benar ya. Iyalah bre. Gua ngerti mana orang yang bertanya, mana orang yang mau ngajak adu hujat gitu. Gua ngerti, James. Diam dulu, Jem. Jangan ikut campur dulu. Biarkan Bud yang ini. Enggak, saya enggak. Lagi belajar ini. Diam. Iya, ya. Nah di sini dikatakan begini. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini supaya paham alur ceritanya. Jadi nanti ketika di hari kiamat, tunggu. Kita dari mana dulu ya? Ini panjang soalnya. Oh, di sini. Nah, di sini dari pertama dari sini ya. Sebentar, Bang. Ya. Firman yang menyatakan bahwa Muhammad itu adalah juru selamat. Iya, ini dengan kata-kata yang berbeda. Lu dengerin aja. Di sini asiknya. Ini ketika semua manusia itu berbondong-bondong mencari syafaat dari nabi-nabi, maka nabi-nabi pun tidak mampu untuk memberikannya. Bahkan Nabi Isa, ketika mereka mendatangi Isa, namun Isa juga menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian. Sambil dia katakan, cobalah kalian datangi Muhammad SAW, seorang hamba yang Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas mereka mendatangi aku, Nabi Muhammad, dan aku meminta izin Tuhanku di rumahnya, dan aku diizinkan menemuinya. Jika aku melihatnya, maka aku tersungkur sujud. Allah lalu membiarkan aku sekehendak, dia membiarkanku. Allah lantas berkata, angkat kepalamu hai Muhammad, katakanlah engkau didengar, mintailah syafaat, engkau diberi syafaat. Mintalah, engkau diberi. Aku lalu angkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan memasukkan mereka dalam surga. Qatadah berkata, dan aku juga mendengarnya menyebutkan, aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka dan kumasukkan ke dalam surga. Oke, cukup, Bang. Nah, dari firman ini, Bang, aku mau bertanya, ini pertemuan mereka secara roh atau nyata, real? Real. Kami ketika nanti Sebentar, Bang. Yes. Sebentar, Bang. Jika Abang bilang itu pertemuan secara real, apakah Nabi Isa dan Nabi Muhammad pada zaman itu sama-sama ya? Iya, ini kan di zaman menuju hari penghakiman ini. Ini udah bukan zaman dunia lagi, ini zaman penghakiman nanti, Bud. Di situ kan itu berbeda pertemuan roh, tapi secara real. Sedangkan Muhammad sama Isa sudah mati. Ceritakan tentang nanti, saudara. Iya, ini kan sabar. Iya, gini Bud, ini perbedaan antara gua dan antara Islam dan kekristenan ya. Kalau Islam itu kita bangkitnya serentak bareng-bareng. Gitu. Kalau kalian kan mati langsung surga, nanti habis surga turun lagi hari penghakiman. Kalau kita enggak, kita mati semua mati. Hari kiamat, setelah itu hari kebangkitan. Kebangkitannya berbarengan semuanya. Gitu. Jadi kebangkitan nantinya itu tubuh ini dibangkitkan atau gimana? Betul. Lihat betul, tubuh, pure tubuh. Tubuh dibangkitkan. Iya, nah ini yang nggak mungkin di logika kekristenan kalian nggak masuk karena kalian kan tubuh itu mati, yang ke surga itu roh. Nah kalau kami yang ke neraka bersama tubuh, yang ke surga pun bersama tubuh karena untuk menikmati kenikmatan itu datangnya dari tubuh, bukan dari roh. Roh itu yang membuat kita hidup gitu. Tapi untuk merasakan itu tubuh, gitu, my bre. Memang ada orang yang sudah pernah merasakannya. Ya, kalau di kita ada namanya Nabi Idris. Nabi Adam juga ketika di sorga kan dia jasad, daging dia waktu ketika di sorga itu. Turun ke bumi pun daging. Ya, bro ya. Daging, tubuh.
Karena nggak ada roh tertawa itu, nggak ada roh bersedih itu, nggak ada siapa namanya kupang atau but, nggak ada but. Yang bersedih, yang tertawa, yang bahagia, yang haru itu daging. Kalau jin itu roh nggak? Jin itu gaib. Gini bre, posisinya ruh dan jin itu makhluk yang berbeda. Ruh ya makhluk ruh, jin ya makhluk jin. Jadi di kami itu ada 4 entitas: malaikat, manusia, jin, ruh. Terus bagaimana dengan jin-jin yang dimuslimkan, masuk surga nggak? Jin yang dimuslimkan, oh itu gua kurang tahu ya, belum mempelajari gua. Begini, Bang But, begini Bang But. Iya Bang. Ketika Bang But itu menanyakan mengenai soal jin, memang di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah. Adapun mengenai soal jin seperti apa, tidak diceritakan secara gamblang di dalam Al-Quran. Jadi kita berbicara sesuai dengan manusia saja gitu. Sesuai dengan antara kita aja manusia. Kalau jin urusannya itu tidak tahu seperti apa, wallahu alam. Karena Al-Quran tidak menceritakan dan hadis pun tidak menceritakan secara gamblang. Kita berbicara mengenai manusia aja ya. Dan ketika Bang But bertanya mengenai soal Islam, mengenai soal hadis, jangan pernah yang namanya mencampurkan dengan Kristen. Jangan pernah dicampurkan, tidak akan pernah ketemu. Karena yang namanya hak dan yang batil. Ini saya lagi mengosongkan nih Bang, lagi mengosongkan. Waduh, baik. Mengosongkan diri, alhamdulillah kalau mengosongkan diri. Silakan tanya Islam, silakan. Saya ingin mengosongkan Bang dan Kores. ingin tahu lah gitulah Bang. Baik, siap Bang. Satu pertanyaan saya Bang. Tadi kan di firmannya itu bilang gini, mereka bertanya kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa pun mengatakan kalau saya tidak berhak ya untuk menyampaikan ini. Coba pergilah ke Nabi Muhammad. Awalnya begini, Bang Bot. Kalau abang pengen tahu mengenai soal hadis itu, pertama itu manusia itu kan perpindahan alam ada 5 di dalam Islam. Yang pertama kita masuk ke alam-alam ruh. Kita berpindah lagi ke alam rahim. Kita pindah lagi ke alam dunia, kita pindah lagi ke alam kubur, dan yang terakhir kita pindah ke alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Nah, ketika nanti di hari kebangkitan, sesuai petunjuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, manusia pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan, kepenatan, dan lain sebagainya. Nah, lantas mereka bertanya, mau kemana kita ini sekarang ini, mau kemana? Dan semua penduduk alam akhirat itu, bahwa mereka tahu bahwa mereka punya satu orang bapak yang bernama Adam. Mereka minta tolong kepada Adam. Ini penjelasannya Bang But ya. Minta tolong kepada Nabi Adam. Tetapi ketika manusia itu di akhirat, tidak ada satupun manusia tidak ada satupun manusia yang mengingat kebaikan ketika melakukan kebaikan di dunia. Mereka semua ingat dosa. Seorang Mahadewa dulu pernah membantu si ini, pernah membantu si itu, tetapi dewa tidak ingat dengan kebaikan. Yang kita ingat adalah dosa. Pada saat itu, seluruh penduduk alam akhirat itu berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta tolong. Tetapi apa jawaban Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa menolong kalian. Ketika aku di surga, aku pernah melakukan satu kesalahan. Aku pernah memakan buah huldi sampai akhirnya aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosaku diterima sama Allah? Aku tidak tahu. Ketika kamu di dunia, ajaran siapa yang kamu ikuti? Ajaran yang kami ikuti adalah Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim. Mereka pun semua mencari Nabi Ibrahim, berharap mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim. Ternyata ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun mengatakan, pada saat aku di dunia, aku pernah melakukan kesalahan. Aku pernah berbohong 3 kali. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, siapa manusia yang ketika di dunia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah? Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, aku pun tidak tahu apakah dosaku diterima atau tidak. Tidak tahu, kata Nabi Ibrahim. Cari siapa orang yang ketika di dunia bisa berbicara langsung dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Cari Nabi Musa.
Hanya Nabi Musa yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Mereka pun semua penduduk akhirat nih mencari Nabi Musa di mana, mencari Nabi Musa. Dan pencarian antara ke Nabi Adam, pencarian manusia ke Nabi Adam, pencarian manusia Nabi Ibrahim, bahkan ke Nabi Musa tidak diceritakan secara gamblang berapa lama. Kita tidak tahu itu, tidak tahu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun mengatakan, ketika aku di dunia, aku pernah melakukan dosa. Aku pernah membunuh orang Mesir. Kalau misalkan kamu ingin mendapatkan syafaat, carilah orang yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Cari orang yang tidak pernah tersentuh oleh tangan setan. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ. Mereka pun mencari Yesus, mencari Nabi Isa. Tapi apa jawaban Nabi Isa? Ketika aku di dunia, aku memang tidak tersentuh oleh dosa. Aku memang tidak pernah yang namanya dilahirkan disentuh oleh setan. Tetapi ada satu manusia yang amat berakhlak mulia. Beliau adalah kekasih tercintanya Allah. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka semua berbondong-bondong pada Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Ini panjang, Bang, ceritanya panjang kalau Dewa ceritain. Mungkin Sekarang itu aja. saya mau nanya, Karena Bang, kalau di dalam Al-Quran, nanti pas hari penghakiman itu, Bang, siapa yang menghakimi, Bang? Allah. Semua juga Allah yang menghakimi. Allah yang menghakimi. Bukannya Isa Al-Masih ya, Bang? Isa Al-Masih dihakimi sama Allah. Dihakimi. Karena kenapa? Isa Al-Masih itu ditanya sama Allah, benarkah kamu pernah memerintahkan kepada umatmu untuk menyembah dirimu? Nabi Isa nanti akan mengatakan, demi engkau yang zat yang maha suci aku. Kenapa? Apa itu tertulis, Bang? Ada dalam hadis, ada. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada. Bang Konas bisa tunjukkan Al-Quran kalau Nabi Isa itu dihakimi. Nabi Isa akan mengatakan. Oh iya, Al-Maidah 116 kalau itu mah. Ini Dewa device-nya satu sih ya. Device-nya ada satu, Dewa. Al-Maidah. Om Jans, 120. Iya. Gurunda, standby. Bang Juma, di video cuma satu ini. Putar pudong, dong. Nih 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Oh, ini panjang, ini sampai 18 ya? Iya. Sampai 18. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah ini alur pertanyaan ini itu ketika di akhirat nanti. Terus menurut abang-abang ini, Isa Al-Masih itu Yesus bukan? Isa Al-Masih dengan Yesus Christ itu adalah satu tokoh yang sama, memiliki cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan dari firman, dari pewahyuan, yang satu lagi berdasarkan dari sejarah. Kami yakin itu adalah satu sosok yang sama, tetapi cerita yang berbeda. Yang dari sejarah yang mana, yang dari wahyu yang mana, Bang? Yang dari sejarah itu adalah dari Bible. Itu sejarah.